Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Menteri, Ibu Deputi, hadirin, terima kasih. Selamat datang di Taman Santa Sumedang. Izin pertama menyampaikan secara singkat apa saja yang ada di Taman Santa ini. Menteri, ini brief dulu. Jadi sebelum saya menjabat tadi ini, sebelum Pak kami saya berkunjung ke senternya Pak Emil. Iya. Dalam hati saya ingin seperti ini dan saya harus mengangkat ke Bandung. Kemudian di awal menjabat, saya ke Banyuwangi di September 2018. November ke Banyuwangi. Saya bawa sudah KPD ke Banyuwangi. Karena kebetulan anak sini sama-sama di PPI itu sama saya. Zaman PPI-nya setelah Bapak kita gagah. Pak Sahabat tadi Pak itu Bapak saya ya. Sama-sama dengan Mas Anas itu dari PPI itu Pak Menteri di Komite juga dulu. Di Bupati 2018. Kemudian kami pun ke Menpak RB waktu itu. Saya datang kepada RB dengan Pak Sekda ketika awal menjabat. Pokoknya saya minta kepastian saya ingin seperti office Pak RB. Pokoknya wujudkan secepatnya itu yang saya minta. Alhamdulillah. Kemudian Pak RK pun menyampaikan sebenarnya adalah masa depan transformasi digital di Jawa Barat. Dia yang sebelumnya memotivasi kami untuk memberikannya. Nah ini dari impian ini, alhamdulillah sekarang saya bersyukur dream come true, apalagi Pak Menteri yang masuk membuka Taman Santa. Karena Pak Menteri dari Taman Santa ini Pak Menteri. Jadi tidak hanya menampilkan data. Jadi dari data ini kalau kita identifikasi menjadi sebuah informasi. Kemudian kalau data dihubungkan dengan data akan jadi knowledge, jadi pengetahuan. Dan kemudian data knowledge kalau kita kasih atensi, ini akan menjadi insight, wawasan, pengertian yang lebih dalam lagi. Dan ketika insight direlasikan dengan insight, wawasan akan menghasilkan sebuah wisdom, kebijakan. Dan pimpinan ketika memahami apa wisdom ini, understand, kemudian wisdom ini akan menjadi sumber utama pengambilan kebijakan. Jadi data ini menjadi basis bagi saya selaku pimpinan untuk mengambil kebijakan yang tepat berdasarkan fakta, data, knowledge, science, and wisdom. Ini mungkin yang kita kembangkan di Taman Center sebenarnya. Terima kasih. Nah, pertama saya ingin menyampaikan ini dashboardnya. Ada map untuk SKPD, untuk tiap kecamatan, untuk tiap desa. Saya coba mulai dari yang SKPD. Nah ini paper kami dari sakitnya 79,40 sakitnya. Kemudian bisa dilihat kita sudah derajatnya untuk inspektorat. Ini kantornya Pak Menteri. Masuk. Inilah kantor inspektorat kami. Sekarang kita lihat kecamatan. Kecamatan, silakan. Ya, Simalakan coba lihat. Ini kecamatan Simalakan, sakitnya adalah 65,24. Nanti kedalamannya saya akan masuk di
Oke, selamat datang Pak Bagus. Salam Pak Bagus, selamat datang di Kamar Center. Nanti untuk pendalaman saksi kabupaten dan kecamatan akan saya dalami di super aplikasi Office ASN. Ini secara highlightnya, ini satu kecamatan Cimalaka yang sakitnya 65. Di sini role-nya di screening satu kecamatan. Sekarang masuk ke kantor kecamatannya. Jadi kita bisa mengetahui 250 derajat dari sebuah lokasi. Oke, next nah ini kecamatan Cimalaka dari seberang ini sekitar 5 km. 5 km. Lanjut sekarang kategori desa di map ini. Silakan desa pilih aja. Pemilik kalau mau buka bisa di desa ini. Nggak bisa. Silakan pilih desa mana, mau buah dua, mau yang tadi Sukajaya, Sukajaya, yang tadi ke sana, Sukajaya. Masih loading ya? Nanti pemerintah pas masuk ke tangan buka gitu. Loading ya? Aja ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan map kami. Yang kedua saya menyampaikan data statistik. Jadi kami ini map, yang kedua statistik yang ada di Kabupaten Sumedang, semuanya ada di ini Pak Menteri. Dari semua, mulai perizinan, pajak, layanan, keuangan, media, penduduk, wisata, UMKM, ASN, Diskudes, semuanya fiturnya ada di sampai dengan sakit dan sebagainya. Saya ini singkat saja menyampaikan berkaitan dengan pertama perizinan. Ini yang ada perizinan ini total investasi sampai dengan saat ini 40 miliar ya tahun ini 2 bulan. Kemudian pendapatan pajak 50 miliar. Belanja langsung ini data kami 1 triliun lebih dan belanja langsung 1,7 triliun. Jadi volume APBD kami sekitar 2,7 triliun lebih. Kemudian dari ini yang pajak real time, dan kita masuk ke ini statistiknya Pak, yang masuk ke pelayanan publik. Februari masuk ke pajak ya Pak. Sorry, total izin terbit ke bawah. Ini total izin terbit sejak ada mulai ini 51.273 izin terbit. Ini ada data per bulannya. Lanjut ke pajak. Nah ini realisasi real time. Sampai hari ini untuk hotel dari saya 4 miliar 170 juta, sisa saya diganti lagi. Pajak hiburan, reklame, dan semuanya. Jadi ini sudah terintegrasi dari Bapenda dan dapat terlihat kepada Kementerian kami. Jadi kami bisa melihat real time-nya tercapai atau tidak target penerimaannya. Ini untuk hari ini. PDB 126 juta, per hari ini BPHTB 4 juta 10.000. Ini yang realisasi harian di bawah. Jadi begitu masuk ke Bapenda, ke sini tampil. Jadi baru jam 9 sudah dapat segini Pak. Sambil berputar waktu akan bertambah lagi. Lanjut, silakan. Oke, layanan. Nah ini mau pelayanan publik yang tadi
Di mall ada, ke atas dulu, ada 23 instansi, total layanan 78, jumlah pengunjung 117.000. Ini akumulasi, total pengunjung di 117.000. Total masyarakat layani, ini di bawah, 111 tahun 2020 ya. 2021 ya, 2021. Sampai Februari ini ya. Kemudian untuk kepuasannya, di sana bisa mijit puas atau tidak terhadap layanan kami. Rata-rata untuk pelayanan di 1 menit 27 detik, rata-rata average-nya di mall pelayanan publik kami. Lanjut. Nah ini jumlah layanan yang ada di mall pelayanan publik yang nanti insya Allah akan dikunjungi. Ada 360 lebih jumlah jenis pelayanan. Lanjut. Di office baik. Sekarang coba ke di office ASN. Silakan. Atau ke office dulu ya. Ini dulu. Semuanya? Pegawaian. Nanti di office aja dulu. Di office Menteri, Bu Deputi, Pak Wagub. Ini di office kami. Jadi saya semuanya rata-rata sudah pakai tanda tangan elektronik, semacam integrasi. Bisa dibuka yang saya aja dulu. Yang Pak Bupati. Ini fiturnya seperti ini. Ini taman pasirnya juga ini kalau Bupati nggak ada TPP, nggak ada TPP, gaji pokok 5.600.000. Jadi ini ada agendanya, ada surat masuknya, ada tanda tangannya. Ya. Lanjut. Kami punya yang ASN-nya Pak Sebir, yang inspektorat cascading-nya yang tadi, sakipnya. Coba sakipnya. Nah ini data capaian untuk 2020 untuk Pak Sekda, untuk inspektorat. Dan di sakip sudah langsung di cascading ke bawah sampai dari IKU ke IKI-nya. Jadi indeks indikator kinerja individunya sudah ada di sini dengan pohon kinerjanya. Dari IKU ke IKI, coba yang sebentar lagi ditampilkan. Yang saya oke. Ini Pak Herman, persen. PPP-nya nggak muncul. Ini sudah di cascading ke setiap bagian. Dia sakitnya, kita tindakan anggaran, juga inovasi, indeks soliditas, dan ke bawah. Lanjut terus. Ya. Ini indikator-indikator kinerjanya, sasaran, target, kasih, dan sebagainya. Jadi di cascading dan sudah sampai indikator kinerja individu setiap orangnya. Kan dari IKI akan menuju kepada IKU semuanya. Jadi jelas siapa berbuat apanya, tanggung jawab apanya ada di sakit ini. Ini ya cakupan yang IKI-nya ya, dari bawah batas yang di bawah. Oke, baik. Selanjutnya Pak Menteri, izinkan saya menyampaikan, di kami sudah ada manajemen talenta. Ini yang kami kembangkan. Jadi kedepannya betul-betul kita berdasarkan kompetensi, berdasarkan kinerja untuk menetapkan promosi, mutasi dan sebagainya. Coba manajemen talenta dibuka. Nah ini. Jadi yang ke atasnya kompetensi, horizontalnya kinerja. Jadi nomor 1 ini yang paling kanan, ini paling bagus, kinerjanya bagus. Siapakah dia? Klik. Pasti ASN Bupati. Wakil Bupati maksudnya. Seperti Pak. Ini catatan dan rekomnya.
yang di kuadran yang inbox yang nomor 1 itu paling kanan, dia kompetensi paling tinggi, kinerja paling tinggi, top talent. Jadi kinerja di atas target, kinerja di atas target dan konsisten kinerjanya menunjukkan potensi tinggi untuk lolos goal atau juga siap dipromosikan, tapi saya tidak dipromosikan ke atas. Walaupun rekomnya siap dipromosikan, dicatat boleh. Jadi ini kemudian kembali lagi penghargaan atau terjadi. Jadi saya nanti akan memberikan di instruksi nanti apa apresiasinya, apa penghargaannya. Karena nggak boleh lewat presiden sepeda juga Pak. Tapi ada bagi rapot tiap akhir tahun di awal tahun. Bagi rapot terhadap sakit terbaik, SKPD juara, camat juara, dan ASN juara. Nah ini untuk manajemen talentanya. Kemudian, oke, udah satu aja ya, yang terburuk jangan dibuka. Jadi kena inbox lagi, kena inbox. Jadi tentunya dari sini kami harus mempertimbangkan. Ketika dia kompetensinya kinerjanya tinggi, kompetensinya sedang yang berempat, berarti dia harus promosi. Karena kinerja tinggi kompetensinya sedang. Kompetensi sedang berarti harus iklan supaya kompetensinya meningkat seperti itu. Jadi ada beberapa rekom kami. Inilah arti penting data analitik. Bagaimana data ini menjadi sebuah kebijakan? Kami memberikan rekom terhadap Nenbox tadi. Ada yang kompetensinya tinggi, kinerjanya rendah, ada yang tidak tinggi, kompetensi rendah, ada yang semuanya rendah. Yang rendah mungkin demosi ya. Kalau dia nggak kompeten, nggak berkinerja, yang mau tidak mau kedepannya dia harus siap untuk demosi. Jadi kami ingin betul-betul kriteria objektif untuk menetapkan kebijakan. Lanjut untuk pensiun. Untuk pensiun, nah kami sudah bisa di proses pensiun, Pak Menteri, memprediksi pensiun tahun ini berapa, siapa. Nah, jadi ketika saya Pak Bagio ini pensiunnya 1 Maret, kami sudah langsung sebagai memproses pensiun, di-ACC oleh kepalanya, investoran, langsung masuk ke BPKSDM. Kami sudah siap dengan online-nya ke kementerian, ke BKN. Jadi langsung pensiun diproses melalui online. Mudah-mudahan di atas sudah siap menyambut menyambut proses pensiun yang kami sudah, insya Allah kami siapkan secara online. Mana di akhirnya tinggal diklik ke atasnya mana? Yang dia diisi oleh si yang pensiunnya, kemudian nanti di ACC oleh kepalanya dan diserahkan ke BKPSDM, diproses BKPSDM langsung ke Jakarta, ke BKN. Nanti kalau BKN seperti ini lagi, tinggal dicetak di sini kan, di approve di sana, cetak di Sumedang. Nah ini mungkin berkaitan dengan pensiun. Kemudian kami pun ada penilaian 360 derajat. Pak Wagub, terima kasih. Kami ini meniru dari provinsi, penilaian ASN dari 360 derajat. Dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Peer review. Apa saja instrumennya, ada inovasi, indikator kinerja pelayanan, perencanaan program, sampai kerjasama lintas sektor. Jadi setiap ASN akan direview, akan dinilai oleh 360 derajat. Ini akan lebih memastikan lagi yang kami nilai ini lebih objektif, lebih fair tentunya. Yang Sicika nah ini SKPD. Nah ini capaian SKPD kami dari mulai Setda, semuanya sudah ada datanya, langsung nge-link ke sini, terintegrasi, dan kami sudah punya artificial intelligence-nya. Jadi ini kalau ini apa rekomnya? Karena ini kan big data di analitik, ada rekom untuk follow up-nya. Coba jika dimunculkan, kalau oke, next. Ini capaian SKPD kami.
Kalau di Amazon itu ada Alexa ya, ada Alexa. Di kami nanti si Cika jadi artificial intelligence-nya. Nah ini nilai sakit tertinggi adalah Setda 137. 137,8%. Next. Menurut Cika, si Setda layak diberi apresiasi. Saya langsung beri instruksinya. Berikan sepeda. Berikan penghargaan apa. Jadi nanti nyampe dia, terus penerimanya Setda nanti. Di Setda, di sini isian dari saya nanti. Jadi jelas dari data akhirnya jadi sebuah kesimpulan dan kebijakan untuk depan. Kemudian apa lagi? Next. Oh, tapi ada yang paling rendah. Yang kedua, Eskipas. Next. Mana ada Eskipas? Nah, jadi Pak Menteri, alhamdulillah, kayaknya kalau lihat ini Sumedang sakitnya layak A ya Pak Menteri. Dan insya Allah SPBE kami ini sekarang 3,8, sebagaimana tekad kami ingin mengalahkan Banyuwangi dan Kota Bandung. Sekarang Banyuwangi sudah terlewati di 3,2, kita 3,8. Ini SPBE kami, sistem pemerintah berbasis ekonomi kami sekarang alhamdulillah kepada Allah berkat kerasitas dan 3,8, jauh mengalahkan Banyuwangi di 3,2. Jadi tadi harapan-harapan yang dalam hati ingin seperti itu, ingin melewati, sekarang sudah mulai terpenuhi. Jadi insya Allah nanti kalau A layak ya kira-kira. Lanjut. Sekarang ofis desa. Tadi secara khusus sudah, secara umum ya di desa Sukajaya sudah dipaparkan. Jadi di dashboard saya lihat total perangkat desa di kami 3.124. Jumlah desa 270, kemudian jumlah penduduk miskin yang diperjanjikan karena desa membuat perjanjian kinerja dengan camat di 8.000, stunting di 910 dan rata-rata indeks konsumsi masyarakat di 84,3. Jadi dengan sakit desa ini kita fokus ke 3 hal. Bagaimana dari desa yang di Sumedang ada 303 miliar totalnya harus nendang kepada menurunkan kemiskinan, nendang kepada menurunkan stunting, nendang kepada meningkatkan IKM, indeks kepuasan masyarakat. Jadi desa jangan terlalu banyak indikator kinerjanya. Fokus saja kemiskinan, stunting, dan meningkatnya kualitas pelayanan. Itu yang kami perjanjikan targetnya dengan camat. Jadi desa berjanji kepada camat, camat nanti dimonitor oleh tim kami, dari mulai asisten, DPMD, Inspektorat, dan Pak Sekda sebagai penanggung jawabnya untuk sakit desa ini. Silakan. Untuk kepala desa semua sudah tantangan digital, sudah punya tantangan elektronik, dan desa pun bisa sekarang aparat pakai ini Pak. Absennya sudah pakai koordinat di handphone, di foto. Coba yang desa. Nah ini Pak contoh. TKP ini perangkat desa dengan menggunakan e-office desanya. Dia moto bahwa dia masuk jam sekian, di upload. Kemudian ada mungkin yang koordinatnya bisa di ini. Nah ini tadi. Contoh ini yang Sukajaya. Klik. Saya. Nah ini foto. Nah ini yang, jadi dia kalau dipoto di sekitar absennya di desa. Oke. Lanjut. Nah ini
dashboard sakit desa, kami bisa memonitor seluruh desa sekabupaten, seluruh kecamatan. Ini atas dulu. Ini rumah tangga miskin kami yang capaiannya 54%. Apa dengan COVID kemarin, Pak Menteri, memang kita non DTKS juga hampir melewati DTKS-nya jumlahnya. Ketika stunting di 93, indeks kepuasan masyarakat di 91. Inilah rekapitulasi sakit desa yang bisa kami monitor, sehingga dengan data ini ke kecamatan kami bisa melihat kecamatan Jatinangor seperti itu, Sedang Selatan dari 12 desa itu ada 8 desa dan seluruh desa 20 kelurahan ini 86% untuk rumah tangga miskinnya, kemudian stuntingnya dan indeks masyarakat. Ini kecamatan Sumedang Selatan. Jadi dari kabupaten, breakdown ke kecamatan, sudah ada berapa rumah tangga miskin yang bisa dientaskan, by name, by address, penurunan stunting, dan meningkatnya indeks kepatuhan masyarakat. Dari kecamatan ke desa, ini desanya Pak, Desa Baginda Sukaja, coba yang kerja lagi desanya. Yang desa tadi seperti ini Pak Layar, nyambung. Di desa tadi 64, targetnya 53 terrealisasi. Dia ngambil 8% dari DTKS tadi. Ini capaiannya. Kemudian capaian rumah tangga miskin, stunting, dan kepatuhan masyarakat. Di sini adalah capaian by name by address-nya. Coba rumah tangga miskin. Ini by name by address-nya. Kita coba ke map-nya. Yang ini di mana saja rumah tangga miskin. Kita coba jelajahi. Coba ini yang rumah tangga miskin yang akan dientaskan. Ini rumahnya. Namanya siapa? Di atas. Uyung. Namanya Uyung, Dusun Darmaga, Sukajaya. Nomor kakaknya 3211 sekian. Coba terus ini rumahnya. Jadi konkret yang miskin itu ini rumahnya. Terus jadi betul-betul akan tepat sasaran yang kita bantu. Kita bisa melihat langsung 360 derajat. Lanjut. Kemudian contoh yang ini yang sudah dibantu Pak. Sudah dirubah. Karena salah satu indikator kemiskinan rumahnya dari building, dari tanah. Jadi seperti ini. Jadi ini setidaknya langsung mengentaskan kemiskinan dengan program Buktilahu dan juga program ekonomi lainnya. Jadi jelas sasaran tembak kita itu ada, tidak ngawang-ngawang, jadi betul-betul spesifik, terukur. Oke, lanjut. Oke, sekarang e-office kabupaten sudah, SKPD ASN, sekarang kita ke tahu ya. Tahu Sumedang. Tahu. Coba tahu Sumedang. Jadi bagaimana masyarakat ini lewat, kalau tahu Sumedang ini kayak mall maya pelayanan publik. Jadi mallnya tidak offline tapi online. Masyarakat bisa dapat layanan dari tahu Sumedang. Coba silakan layanan publiknya. Ada e-lapor ya yang terintegrasi itu dengan lapor. Di samping ini kami punya SSPR Pak, Sumedang Simpati Quick Response. Ini yang merespon kebencanaan, merespon gawat darurat dan sebagainya. Silakan ditampilkan. Ini ya. Sedang diproses tempat ya, sudah selesai berada 13. Ini terintegrasi ke lapor yang di pusat. Yang di pusat. Jadi ini informasinya. Terus ke bawah trennya Pak.
Oke, pelapor langsung kita proses follow up dan ada eksekusi akhirnya. Oke. Jadi ini yang e-lapor yang kita integrasi dari Sumedang ke nasional. Lanjut yang kedua, di tahun ini rakyat karena Sumedang menjadi kabupaten pariwisata, core business kami ingin menampilkan virtual tourismnya. Nah ini tempat wisata kami, bisa dilatih juga 360 derajat. Coba diklik yang ini aja, museum. Ada. Nah ini museum. Buka dulu. Ini gamelan ini coba ini. Ini gamelan Rakata yang tampil di pembukaan peresmian Menara Eiffel di Prancis. Yang ini. Lanjut ayat Mahkota Binokasi, tinggalan Pajajaran, bisa di ini kan? Itu tuh, yang itu tuh. Oh nggak ada ya? Coba, maksain aja masuk. Nggak ya berarti. Gedung Pusaka. Nah ini Mahkota Binokasi dari Prabu Siliwangi yang diserahkan ke Prabu Dusan Ulun di Sumedang sebagai pelanjut Kerajaan Pajajaran. Ini mahkotanya 1579. Lanjut ke virtual tourism yang Jati Gede, kami ingin mengembangkan KEK Pariwisata Jati Gede, kawasan ekonomi khusus pariwisata Jati Gede, yang telah kami bangun. Coba yang pasir kita aja. Nah ini tempat take off para layang, namanya Pasir Cinta, yang kemarin juara dunia. Di sini juga untuk festival lainnya. Ini bisa sunrise dari sini dan bisa kayak Raja Ampat, Pak Menteri, banyak pulau-pulau. KW2 lah atau 3 gitu. Raja Ampat. Ini ke atas coba. Ini amphitheaternya. Tercinta. Area penerimaan. Coba ke atasnya, bisa ke pas take off-nya. Nah ini, belok kiri, di sana. Oke. Nah ini Pak Menteri, pemandangannya. Pasir Cinta. Kalau di rumah-rumahnya ini disebut Buricak Burinong, karena rumah-rumahnya ini gentengnya berwarna-warni. Jadi Buricak Burinong itu Buricak Burinong itu apa ya bahasa Indonesianya? Gemerlap atau bahasa Inggris shining ya. Shining, shimmering, and splendid. Also di Jati Gede. Ini untuk Pasir Cinta. Nanti di seberangnya kita dibantu provinsi juga. Terima kasih Pak Wagub. Akan membuat menara kujang kembar seperti Eiffel-nya di seberangnya nanti. Ini luar biasa, hampir 100 miliar kami dibantu tahun ini untuk pengembangan Jati Gede provinsi. Terima kasih Pak Wagub ya. Ada masjidnya, ada jembatannya, ada menara kembali. Ini persis seberang ini. Tahun ini pun ini dikembangkan lagi, ini baru tahap pertama. Tahun ini dibangun lagi. Jadi kalau ke Sumedang belum lengkap kalau belum ke Jati Gede gitu ya mungkin. Atau Pasikdam menyesal seumur hidup kalau enggak. Nah sekarang kami coba stunting. Untuk stunting kami punya aplikasinya Simpati. Penanganan stunting. Terima kasih pada PT Telkom hadir di sini. Kami dibantu CSR-nya Pak, 3 miliar untuk stunting ini, termasuk dibagi smartphone kepada KPM 300 smartphone. Jadi stunting ini, data ini dimasukkan oleh
para kader posyandu masuk ke KPM, kelompok pembangunan manusia di desa, masuk ke admin kami di sini, kita olah. Jadi kita ingin betul-betul apa yang disampaikan Pak Jokowi ini stunting menurun sesuai dengan target nasional. Dan alhamdulillah untuk Sumedang sendiri kami dapat penghargaan dari provinsi ranking pertama untuk konvergensi penurunan stunting. Waktu itu Pak Wagub yang menyerahkan hadiahnya ya Pak Wagub. Kemudian stunting ini sekarang sudah selain memasukkan data, nanti para KPM bisa langsung lihat di handphonenya apa sih rekomendasinya untuk desa kami, data analitiknya. Baik, kami akan sudah sampaikan. Ini total kecamatan, kata dulu yang tadi. Nah ini total bertani kami ada 88.000. Laki-laki 46.000, perempuan 41.000. Ini diagramnya jumlah pencatatan, tinggi badan, berat badan oleh posyandu, karena kan kalau stunting lebih kepada beratnya weight, kemudian pendek, panjang pendeknya. Ini real time. Kalau konvergensi kan dari Riskesda, riset kesehatan daerah, ada angkanya. Kalau Riskesda kami dari 28 ke 20, dari 32 ke 24, itu untuk prevalensinya. Tapi untuk stuntingnya kami ke 12% ya. Jadi sangat signifikan turunnya. Baik, ini ringkasannya. Kemudian, per kecamatan. Nah ini yang sangat rendah salarinya, yang kuning rendah, yang oranye sedang, yang merah sepertinya tinggi. Jadi kita bisa langsung identifikasi mana yang paling bagus ya stuntingnya. Berarti buah-buah Tomo ini stuntingnya rendah, angka stuntingnya. Kemudian bisa dilihat satu contoh kecamatan, atau buat aja buah-buah yang rendah. Oke, lihat detailnya untuk kecamatan buah-buah. Berarti nggak? Silakan pilih aja yang mana ya. Ini buah dua. Cepat buah dua ada 3.000 lebih balita, laki-laki perempuan. Di buah dua ini per desanya. Ke bawah, stuntingnya 8 orang, 5 per desa. Sudah ada jelas. Kemudian contoh Sekarwangi diklik. Apa sih rekomendasinya untuk Sekarwangi itu? Nah ini untuk cakupan bumil, ibu hamilnya dia sudah 100%. Ibu hamil mendapatkan IVA 10 tablet. Ini diklik apa rekomendasinya? Identifikasi masa dominan minimal ada 20 menit proses. Jadi langsung si KPM dapat rekom dari kami yang tadi menginput data untuk stunting ini, sehingga stuntingnya bisa cepat diturunkan seperti itu. Coba yang lain ke bawah, ini yang merah coba ini apa ini? Satu petugas posyandu ya, pekerjaan posyandu. Terus ke bawah. Terus rekomendasi umumnya. Nah ini rekomendasi perbaikan intervensi. Jadi kami tampilkan secara umum rekomendasi perbaikan intervensi untuk kecamatan Buah Dua ini. Poin-poinnya pertama untuk kesehatan ibu dan anak, untuk konseling gizi, kebersihan, konsumen tua, air minum dan sanitasi. Karena memang sanitasi kami terus perbaiki. Salah satu indikator penyebab stunting adalah sanitasi juga. Sehingga kami OODF ya yang dihilangkan. Buang itu di mana wae. Ini sudah ada rekomnya untuk stunting yang KPM yang public handphone yang bantuan dari Telkomsel bisa langsung buka. Insya Allah ya, Telkomsel ada senior vice presidennya pada Mas Rumangkin baru 300, total ada 2.000, ada 1.700 posyandu. Siap ya semuanya di Kepala janji ke Pak Menteri nih. Terima kasih. Terima kasih 3 miliar untuk stunting sekarang dibantu, termasuk edukasinya, pendataan oleh Telkomsel simpati sesuai dengan visi kami simpati. Jadi Pak Dharma kalau bersyukur pada Allah akan menambah-nambah nikmat. Sumedang bersyukur atas bantuan Telkomsel akan nambah-nambah lagi. Ini untuk yang selanjutnya ditahuin dari Sitabak. Dari musibah membawa hikmah, membawa kedepannya berkah. Kami punya aplikasi Sitabak, sistem tanggap bencana dan musibah.
kemarin kita bencana di Cimanggung, Desa Cihanjuang. Kami ingin bencana ini dikelola dengan manajemen yang baik, transparan, akuntabel, termasuk pengelolaan anggaran. Jadi total korban, by name, by address. Tunggu dulu. Dan sebut dulu. Total korban 65. Ini dari mulai meninggal, luka ringan, luka berat, ada by name, by address. Total bantuan 2,5 miliar yang masuk. Kerusakan rumah 26 yang berat, dan total pengungsi 1.100 jiwa. Ini by name, by address sudah ada. Coba yang korban. Ini nama-namanya. Jadi yang korban ini siapa yang meninggal, by name, by address-nya sudah jelas. Bahkan yang meninggal kami bantu juga sampai yang tahlilnya 7 hari diberikan ke hak-haknya kita penuhi, yang BPJS sebagainya. Alhamdulillah. Dan tidak akan keluar dari data ini. Jadi orang kalau datang membantu bisa lihat data di Sitaba. Orang bisa langsung download aplikasi ini dan bisa langsung ikut di Sumedang Go ID. Kemudian lokasi kejadian. Lokasi kejadiannya ini di dusun Bakan Kondang, Pojong Kondang, Desa Cihanjuang. Lokasinya bisa langsung dilihat terus aku belajar. Ini Pak Kapolres di sini nih Pak. Bentar. Masjid mana masjid? Nah di masjid ini selamatnya. Alhamdulillah. Nah masjid ini lewat menjadi atas. Karena itu evakuasi dari atas. Lanjut, langsung ke lokasi ini, lokasi bencana. Nah ini baca dulu ini. Nah ini Pak, langsung dari sini Pak, di atas ini. Pertama di situ. Pertama yang ini dulu, yang bawah. Longsoran kedua yang dari atas. Awalnya cuma 18 rumah dengan 8 yang tertimbun, tapi ke dalam longsoran kedua total 65 korbannya. Lanjut di ini aja dilihat terus sampai ke bawah lagi. Ini Sitaba, aplikasi Sitaba. Nah, sekarang ke yang pengungsi ya. Ini di lokasi pengungsi. YSD Al-Zahra. Ada di SBG, yang SBG ada coba, yang tenda. Nah ini lokasi pengungsiannya. Jadi sudah bisa melihat langsung kalau kita ingin cek and recheck, langsung melihat. Nah sekarang ini yang mengungsi, siapa aja yang mengungsi, datanya ada. Langsung by address ke data pengungsi. Data pengungsi. Nah ini data pengungsi Pak. Yang 1.126 orang. Kemudian dari yang mengungsi ini ada sekitar 130-an ya, 131 kakak ini harus relokasi. Hasil kajian BMKG itu, PVBMG, Badan Geologi, itu wajib untuk pindah. 131 kakak masuk zona merah. Jadi kami berdasarkan saintifik dari Badan Geologi, dari ITB Unpad, yang itu sudah kami edukasi. Alhamdulillah kami sudah menghubungi Dijen Perumahan dan BNPB. Kita akan relokasi ke beberapa tempat dari bangunan rumah instan sehat sederhana. Bisna. Ini untuk pengungsian, data yang 130 yang harus ini ada yang harus pindah ke zona merah. Ya. Maune serang, oke. Sekarang ini Maune. Ditahu ada aplikasi Maune, mari update data bansos supaya tidak nyeleneh. Ini Maune. Jadi supaya ketika bansos ramai kan sumber bantuan ada 7 pintu, turunnya tidak bareng. Ketika tidak bareng orang belum dapat, akhirnya ngejas. Kok saya belum dapat, itu dapat. Akhirnya menyimpulkan tidak tepat sasaran. Padahal kalau datanya terbuka seperti ini, orang akan tahu saya dapat atau tidak. Kemudian dari pos mana dapatnya. Kami pilih DTKS dan non DTKS. Di sini sudah ada by name, by address para penerima bansos, baik DTKS
data terpadu kesehatan sosial dan non DTKS. Saya ingin cek tadi namanya siapa Pak Sukajaya itu? Pak Uyung. Masuk nggak di data ini di Pak Bone? Coba, ya. Masukkan linknya nanti. Jangan tidak ada ini. Ini Pak masuk. Jadi betul-betul terintegrasi kepada aplikasi Maune. Jadi nggak bisa dibohongi. Jadi ini data yang miskin. Coba ditampilkan yang miskin per desa Banyumas Erdes. Desa mana coba? Nah ini langsung ada. Dia dapat dari mana? DTKS Bangkok. Jadi si A akan tahu, DTKS Bangkok belum turun, berarti dia nunggu waktu. Ada yang dari pusat, dari Banpres, ada yang dari Kementerian Sosial, ada dari kabupaten, ada dari dana desa. Jadi Pak Ades berikut keterangan dari mana sumber bantuannya. Jadi orang tidak akan lagi pusing dia masuk atau tidak, kapan akan dapatnya. Sehingga alhamdulillah tidak ada gejolak di kami berkaitan dengan bansos ini, karena RT RW kami pun bisa mengupload sapa warga ke provinsi 92% valid datanya, dan seluruh kabupaten kota yang bisa mengupload hanya Kabupaten Sumedang untuk data bansos ini. Sehingga kami diganjar oleh provinsi terbaik, dan KPK pun mengundang saya untuk menjelaskan tentang pendataan bansos ini serta penyebarannya. Jadi alhamdulillah dengan IT ini betul-betul mempermudah, mempercepat SPB ini betul-betul menjadi sarana efektif untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Ini berkaitan dengan Mak UNEH. Kemudian selama UNEH ada Mak Ijah. Jadi the power of mama Bu dia. Mak Ijah ini mari jaga dan cegah COVID ini. Sejak COVID kami buat aplikasi ini. Mari jaga dan cegah COVID. Per hari ini 22 Februari, hari kemarin ini total confirm dari awal Februari 2000 lebih yang dirawat isolasi per hari ini ada 129 yang confirm aktif. Confirm aktif ada 129, kemudian sembuh 1.400, meninggal 67 orang. Sekarang kami rata-rata 16 orang per hari yang confirm positifnya. Jadi ini terkonfirmasi 129. Kesembuhan kami 90%. Total yang sudah swab itu 15.000 swab PCR. Ini Ma Ijah. Jadi ada Ma UNEH, ada Ma Ijah. Di awal-awal COVID ada Markona. Mari kerja online dari rumah. Di awal-awal COVID. Kemudian setelah Ma Ijah ada Ma Uti. Udah sakit. Sakit itu sudah ada aplikasinya Ma Uti. Semuanya sakit tapi per orangnya tadi ada di Ma Uti. Silakan ditampilkan. Yang sakit ya sakit. Ya, mari unjuk kerja untuk ya ini yang pesakit sebentar ini. Nah ini. Jadi ada langsung ke PJMD. PJMD visi misi, Densranya, kemudian Densra SKPD. Nah, kemudian langsung ke nanti renjanya, perencanaan pengukuran, terus ada renja. Nah ini visi, misi, tujuan, sasarannya, ini ibunya. Jadi setiap SKPD termasuk ke bawahnya PIP-nya ada. Jadi semuanya terintegrasi. Nah ini contohnya yang ini sasaran. Ini IG-nya ya.
Saya pendapat sakit pada perangkat daerah. Oh bukan. Cascading-nya kemana? Kemudian opsinya. Terus ke bawah. Sasaran program, baru kegiatan. Nah ini kegiatannya. Ini sudah IKID. Kegiatan, program, kegiatan. Di sini sudah indikator kinerja individunya. Jadi dengan Mamuti ini, insya Allah sakit kami betul-betul termonitor, bisa langsung melakukan directing terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi pimpinan terus-menerus melakukan monef untuk mereka dan melakukan directing terhadap pencapaian sakitnya. Saya betul-betul dengan sakitnya saya meyakini pemerintahan akan berorientasi pada hasil berbasis kinerja dan rakyat akan mendapatkan pelayanan yang prima dari pemerintahan. Itulah arti penting dari SPPE, arti penting dari berbagai birokrasi. Pada akhirnya rakyat sejahtera dan terpuaskan. Jadi mohon arahan di Pak Menteri, itulah yang bisa kami sampaikan. Saya bersyukur Pak Menteri bisa langsung meresmikan. Mudah-mudahan bukan terbaik, tapi mudah-mudahan kalaupun baik dari Sumedang untuk Jawa Barat, dari Sumedang untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.